teraturan dan akhirannya ke dan an-nya dihilangkan menjadi tidak beratur. Tidak ada kata dasar tidak beratur ya. Yang ada adalah tidak teratur. Jadi kalau diberikan ke dan an di depan dan belakangnya menjadi ketidakteraturan, harusnya kan begitu ya. Tetapi oke lah, ini hanya dari sisi istilah. Istilah aslinya adalah irregularity, jadi ketidakteraturan. Ya. Nah, di sini ada dua golongan besar mengenai ketidakteraturan. Jadi kalau saya mengatakan ketidakteraturan itu maksudnya adalah ketidakberaturan ya. Anda semua bebas mau memilih istilah ketidakteraturan atau ketidakberaturan, terserah saja, Bapak. Ada dua, yaitu ketidakteraturan horizontal dan ketidakteraturan vertikal. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ketidakteraturan horizontal. Ini ada 5 kategori, tapi ada yang punya A dan B ya. Jadi pertama yang disebut sebagai ketidakteraturan torsi. Jadi struktur dianggap memiliki ketidakteraturan torsi kalau seimpangan antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga. Nah, termasuk torsi tak terduga artinya kalau kita menghitung dengan respon spektra, kita sudah memasukkan eksentrisitas tambahan sebesar 5% ya. Itu artinya sudah memperhitungkan ini, torsi tak terduga, yaitu 5% dari lebar denah. Nah, dengan X sama dengan 1 ini artinya ketidakteraturan tak terduganya tidak diperbesar. Jadi sesuai aslinya saja. Ini nanti kita bahas belakangan ya. Bahwa ada faktor yang namanya AX ini merupakan perbesaran torsi tak terduga. Nanti kita bahas ya. Nah, jadi dalam hal ini masih dianggap 1. Jadi torsi tak terduganya tidak diperbesar. Jadi apa adanya saja, yaitu diambil 5% dari lebar denah. Jadi ketidakteraturan torsi ini ada jika simpangan antar tingkat maksimum di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu adalah 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Nah, oke, ini kalimatnya panjang ya. Kalimatnya panjang, ini apa maksudnya? Jadi maksudnya begini, kita lihat gambarnya. Ini ilustrasinya ya. Untuk ketidakteraturan 1A dan 1B ini adalah torsi. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai ukuran denah yang seperti ini. Bentuk denah yang seperti itu ya. Kemudian ada gempa ke arah Y misalnya ya. Kalau arah kanan disebut X misalnya ya. Ada gempa ke arah Y. Nah, karena terdapat eksentrisitas, maka di samping terjadi translasi juga terjadi rotasi. Sehingga kalau titik ini kita sebut sebagai titik A, dan titik ini kita sebut sebagai titik B, ternyata akibat translasi dan rotasi, simpangannya menjadi tidak sama. Yang ini disebut sebagai delta A, ini sebagai delta B. Dan delta A-nya lebih besar daripada delta B. Maka kalau delta A ini sama dengan 1,2 kali rata-rata, berarti rata-ratanya adalah delta A plus delta B dibagi 2. Nah, begitu ya. Nah, ini artinya ada ketidakteraturan torsi. Sekarang kalau ditanyakan, titik mana yang dipilih? Nah, titik yang dipilih adalah titik-titik yang terjauh
yang terjauh. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan gempa arah arah Y, maka yang terjauh ya ini dan ini, atau boleh diganti dengan ini dan ini gitu ya sebenarnya ya. Tetapi tentu saja diambil yang segaris. Jadi kalau diambil ini dan ini, misalnya saya sebut ini titik C dan titik D, ini tidak segaris, sehingga menyulitkan perhitungan deltanya ya, tidak segaris. Jadi ambil yang segaris. Jadi misalnya ini dan ini gitu ya, A dan B itu segaris. Jadi diambil sebagai delta maksimumnya ini, minimumnya ini. Kenapa maksimum minimum? Karena ketika ada translasi saja, titik A dan titik B ini mempunyai simpangan lateral yang sama ketika hanya terjadi translasi. Ketika terjadi rotasi dengan arah seperti ini, maka simpangan lateral titik A bertambah dan simpangan lateral titik B berkurang. Ya, sehingga terjadi perbedaan simpangan lateral antara titik A dan titik B. Titik A kita anggap mempunyai simpangan maksimum dan titik B mempunyai simpangan minimum untuk arah lateral. Nah, itu cara perhitungannya ya. Tolong dicatat karena penjelasannya tidak rinci di dalam tabel yang tadi. Tolong dicatat, seperti itu cara mencari simpangan rata-ratanya. Kembali ke tabel. Jadi saya salah ya, lokasi saya salah ya. Jadi seharusnya adalah kalau delta A tadi ya sebagai delta maksimum bukan sama dengan, tapi lebih besar atau sama dengan 1,2 kali delta rata-rata. Nah, delta rata-ratanya adalah delta maksimum plus delta minimum dibagi 2. Ya, jadi ini lebih dari ya, tidak ada sama dengannya ya. Lebih dari saja, tidak ada sama dengan. Jadi notasinya adalah begini saja. Lebih dari 1,2. Nah, tetapi simpangan yang dihitung adalah simpangan antar tingkat, jangan lupa. Simpangan antar tingkat berarti simpangan lantai yang kita tinjau dikurangi simpangan lantai di bawahnya. Ini saya mencoba menjelaskan dari kalimat-kalimat yang panjang ya. Sulit untuk memahami kalimat aslinya yang panjang-panjang seperti ini. Karena itu ketika saya coba perjelas, kalau belum jelas, kalau ada pertanyaan silakan segera diajukan ya. Sebelum kita lanjut ke yang lain. Nah, itu mengenai ketidakteraturan torsi. Di mana batasnya adalah 1,2. Tapi kalau ternyata torsi yang terjadi lebih besar lagi, maka diberikan batas 1,4 dan disebut sebagai ketidakteraturan torsi berlebihan. Ya, jadi itu yang disebut sebagai ketidakteraturan horizontal tipe 1A. Ini yang batasnya adalah 1,2. Tipe 1B batasnya 1,4. Dan ini terjadi kalau strukturnya tidak simetris atau bebannya tidak simetris. Jadi meskipun elemen-elemen struktur, kolom, balok, platnya simetris, kemudian void-nya juga posisinya simetris misalnya, tapi kalau pembebanannya tidak simetris, maka mungkin saja terjadi ketidakteraturan torsi seperti ini. Misalnya kalau ada satu ruang yang digunakan sebagai gudang dengan beban hidup yang sangat besar, sementara ruangan yang lain digunakan sebagai ruang kantor biasa misalnya, maka sangat mungkin terjadi ketidakteraturan torsi atau bahkan ketidakteraturan torsi berlebihan. Nah, kita dari
aspek strukturalnya, tentu saja lebih menyukai kalau tidak ada ketidakteraturan sama sekali, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Baik, berikutnya nomor 2, ketidakteraturan sudut dalam. Ini didefinisikan ada jika kedua dimensi proyeksi denah struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi denah struktur dalam arah yang ditinjau. Ini pun kalimatnya cukup sulit dimengerti ya, jadi kita harus melihat penjelasan di dalam gambarnya. Jika kedua dimensi proyeksi denah struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dimensi sudut dalam arah yang ditinjau. Nah, maksudnya begini. Ini, lihat gambarnya ya. Jadi kalau PX dibagi LX dan PY dibagi LY lebih besar daripada 15%, maka disebut ada ketidakteraturan sudut dalam. Ya, jadi saya tuliskan di sini PX dibagi LX dan PY dibagi LY. Ini dua-duanya pakai sama dengan atau tidak, saya lupa. Lebih besar ya, jadi tidak pakai sama dengan. Lebih besar dari 15%. 15%. Oke. Ini juga sama. Lebih besar dari 15%. Nah, ini baru dikatakan ada ketidakperaturan sudut dalam ya. Dua-duanya, bukan salah satu. Nah, ini ya. Gambarnya ini. Jadi kalau salah satu saja tidak dikatakan mempunyai ketidakteraturan sudut dalam. Nah, misalnya begini. Misalnya ini kecil saja yang di sini. Nah, berarti hanya PX yang lebih besar daripada LX. Tapi PY-nya lebih kecil dari 15% LY. Jadi tidak termasuk ada ketidakteraturan sudut dalam. Ya. Nah, perhatikan bahwa yang dimaksud tadi adalah proyeksi. Proyeksi itu kan artinya tegak lurus ya. Artinya tegak lurus. Nah, jadi misalnya ternyata garisnya tidak tegak lurus gitu ya, misalnya. Nah, ini yang juga belum dijelaskan. Bagaimana kalau seperti ini misalnya ya. Misalnya void-nya begini. Nah, oke. Mana yang disebut PX? Yang besar atau yang kecil gitu ya. Ya, maka tentu saja kalau kita mau aman ya ambil saja yang besar ya. Jadi misalnya gini void-nya. Bukaannya seperti itu. Maka untuk amannya ya berarti kita ambil yang dalam, inilah PX-nya. Ini PY-nya gitu ya. Ini PX-nya. Kita ambil saja yang besar. Baik, itu adalah ketidakteraturan yang kedua, yaitu yang disebut ketidakteraturan sudut dalam. Kemudian yang ketiga adalah diskontinuitas diafragma. Nah, ini dikatakan ada jika terdapat satu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak.
termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih dari 50% daerah diafragma bruto yang tertutup. Atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ada bukaan seperti ini. Jadi kalau luas bukaan ini lebih dari 50% denah lantai, maka dianggap terdapat tidak teraturan diskontinuitas diafragma. Nah, dihitung dari bukaan ini. Dimanapun posisi bukaannya ya, bisa di tengah, bisa di tepi, dan sebagainya. Apa bedanya dengan ini? Nah, kalau ini sudut gitu ya, ini di sudut dan di sini tidak ada strukturnya lagi. Jadi kalau misalnya di sini masih ada kolom gitu ya, misalnya di sini ada kolom, ada kolom, ada kolom, misalnya, kemudian di sini masih ada balok-balok, maka ini bukan ketidakteraturan sudut dalam lagi. Ini adalah ketidakteraturan diafragma tadi karena ada void. Jadi ini kan dianggap void kalau seperti ini. Karena masih ada struktur di bagian luar gitu ya. Nah, ini menjadi void kalau seperti ini. Berbeda dengan kalau kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, ini sudut dalam, bukan bukaan. Baik, yang keempat adalah ketidakteraturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang yang didefinisikan ada jika terdapat diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya lateral. Seperti pergeseran tegak lurus terhadap bidang pada setidaknya satu elemen vertikal pemikul gaya lateral. Ya, kalimatnya sangat-sangat sulit dimengerti ya. Maksudnya seperti ini. Ini ya, ketidakteraturan yang nomor 4 ya. Ini digambarkan ada sebuah dinding shear wall ya, dinding geser yang mengalami pergeseran tempat tegak lurus terhadap arah gaya yang ditahan. Jadi ditunjukkan di sini bahwa gaya yang ditahan arahnya ke sana. Pergeserannya tegak lurus. Nah, ini yang dimaksud dengan ketidakteraturan yang nomor 4 tadi. Lain halnya kalau misalnya begini. Ini ada dinding. Nah, begitu sampai di tingkat atas, dia berkurang seperti ini. Nah, ini tidak termasuk ya. Tidak termasuk ya. Karena dia mengalami pergeseran sumbu pada bidangnya kan. Pada bidangnya sesuai dengan arah gaya yang ditahan. Ini tidak termasuk yang nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah pergeserannya tegak lurus. Jadi arah gempanya ke sana, ini gesernya ke sana, tegak lurus. Itu yang dimaksud dengan ketidakteraturan yang nomor 4 tadi. Terakhir, nomor 5. Ketidakteraturan sistem non-paralel. Nah, ini intinya adalah ada jika elemen vertikal pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama sistem pemikul gaya seismik. Nah, ini contohnya yang ini. Ada dinding geser, tetapi arahnya seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud adalah dua dinding geser ini yang membentuk ketidakteraturan nomor 5 ini. Kalau ini dan ini baik-baik saja. Ya, karena dia sejajar dengan sumbu utama denah, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan nomor 5.
yaitu adanya elemen struktur vertikal yang non-paralel. Baik, itu ketidakteraturan horizontal ya. Yang terdapat pada tabel 13. Ya. Nanti bisa dilihat interferensinya ya, sementara kita perhatikan dulu identifikasinya. Bahwa kita bisa menentukan ketidakteraturan tadi ada kalau terpenuhi kriteria-kriteria yang tadi kita bahas. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk tabel nomor 13. Bapak izin bertanya. Ya. Maaf kalau Mila belum ngerti untuk yang nomor 2 sama nomor 4. Ya, kenapa? Kalau yang nomor 2 kan ketidakberaturan sudut dalam. Terus tadi Ya. Bapak ngejelasin kalau misalkan di luar dari sudutnya tuh ada kolom tuh berubah jadi diafragma. Ya. Terus cara nentuin PX-nya tuh gimana, Pak? Oh ya, baik. Ya. Jadi contoh yang paling mudah adalah kalau kita mempunyai, ini untuk nomor 2 ya. Kalau kita mempunyai denah yang bentuknya L seperti ini. Nah, kita juga sedang merencanakan sebuah gedung baru di Polban yang denahnya L. Nanti sedang saya pertimbangkan ya, untuk saya berikan masukan kepada konsultannya, lebih baik dibuat dilatasi atau tidak. Jadi maksudnya begini. Gedung ini mempunyai denah L, ya. Denahnya bentuknya L. Tetapi saya bisa mengubahnya menjadi denahnya segi 4 biasa. Kalau saya pisahkan struktur gedung ini menjadi 2 bagian. Yang merah dan yang biru. Ini sebenarnya strukturnya terpisah, tetapi secara arsitektural berhubungan. Nah, contohnya adalah gedung H yang sekarang kita punya. Itu ada dilatasi. Kalau diperhatikan pada setiap lantai ya, mulai dari lantai 1 sampai ke puncaknya itu ada pemisahan, kelihatan itu ya, ada pemisahan yang ditutup dengan saya lupa itu pakai karpet atau pakai karet, saya lupa ya. Itu artinya secara struktur ada 2 gedung yang terpisah, tetapi secara arsitektural dia disambung. Bahkan kalau kita perhatikan gedung H itu terdiri dari 3 struktur sebenarnya ya. Ada struktur seperti ini, kemudian kan di depannya lagi kan ada entrance-nya ya. Ada entrance-nya terpisah. Nah, ini sebenarnya tiga struktur gedung H itu. Nah, kalau terjadi pemisahan seperti ini, maka tidak ada ketidakteraturan sudut dalam itu ya, karena strukturnya sudah terpisah. Tetapi kalau menyatu begini, itu baru kita perhatikan adanya ketidakteraturan sudut dalam ya. Jadi kita ukur saja ini ya. Jadi kaki L-nya itu kita sebut PX dan PY. Ini yang kita bandingkan dengan LX dan dibandingkan dengan LY. Kalau masing-masing semuanya melampaui 15%, berarti dianggap terdapat ketidakteraturan sudut dalam. Tetapi yang diambil adalah proyeksinya. Nah, proyeksi itu yang mana? Proyeksi yang besar atau yang kecil begitu ya. Kalau saya cenderung untuk amannya mengambil proyeksi yang besar. Jadi ekstrimnya begini. Kalau misalnya bukaannya itu begini, jadi sudutnya itu begini. Ini masih ada ini, bagian ini masih ada nih, ada lantai gitu ya. Ini ada lantai. Nah, terus yang mana yang dihitung? Jelas kalau PX-nya tetap yang ini kan. Ini tetap PX. B-nya yang mana? Apakah ini? Nah, kalau saya cenderung mengambil yang besar, yaitu yang ini. Lebih aman kan? Nah, itu cara menentukan ukuran
sudut dalamnya. Tetapi tadi saya gambarkan, andaikan di sini masih ada kolom, ya berarti bukan sudut dalam. Ya, ini berarti bukan sudut dalam. Karena ini masih struktur ya. Berarti ini kita bisa anggap sebagai void saja. Ini void saja. Maka kita periksa berdasarkan yang nomor 3 ini. Ya, jadi bukan sudut dalam, tetapi menjadi bukaan kalau sifatnya seperti itu. Nah, jadi yang diukur adalah proyeksi. Proyeksinya yang mana? Nah, kalau saya artikan ya ambil saja yang aman, jadi terbesar. Begitu, Mila. Kemudian mengenai yang nomor 4. Nomor 4 ini adalah ini ya. Sebenarnya bisa juga begini. Kalau saya gambarkan dengan contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah portal. Gini ya. Ada portal seperti ini. Oke, portal atau frame seperti ini gitu ya. Nah, ternyata di atas ini kan kita bisa nyatakan bahwa ini bisa memikul gempa ke arah sana begitu ya. Ini juga dua frame ini bisa memikul gempa ke arah sana. Tiba-tiba di lantai berikutnya frame-nya dipindah ke sini. Nah, misalnya begitu. Ya, maka pergeseran ini terjadi tegak lurus. Terjadi tegak lurus arah gempa yang dipikul. Nah, ini juga termasuk ya. Ini ada sebuah dinding geser. Dia menahan gempa ke arah sana. Tetapi tiba-tiba di sini digeser dia tegak lurus. Ya, sehingga menahan gempa yang posisinya seperti ini. Nah, pergeseran seperti ini yang dikategorikan sebagai ketidakteraturan nomor 4. Tidak berlaku kalau misalnya saya gambar sama seperti itu. Nah, dindingnya menjadi begini. Sorry, biar lurus ya, saya gambar ulang. Misalnya dindingnya saya gambar menjadi begini. Nah, bergesernya begini. Dia bergeser pada bidangnya sendiri. Tetap pada bidang yang searah dengan gaya gempa tersebut. Maka itu tidak termasuk ketidakteraturan nomor 4. Ya, karena pergeserannya terjadi pada bidangnya. Yang dimaksud nomor 4 adalah pergeseran yang terjadi tegak lurus dengan bidangnya. Bisa dipahami, Mila? Bisa, Pak. Ada satu Baik. lagi pertanyaan. Ya. Kalau untuk ketidakberaturan horizontalnya tuh harus memperhatikan semua 5-5-nya atau cukup beberapa aja kita lihat? Harus semuanya, 5-5-nya ya. Harus semuanya. Nah, nanti pada kuliah berikutnya akan kita perhatikan apa sih pengaruhnya gitu ya. Apa sih pengaruhnya kalau gedung mempunyai ketidakteraturan atau tidak gitu ya. Apa pengaruhnya? Itu pada kuliah berikutnya nanti. Tetapi pertanyaan Mila tadi itu semua unsur ketidakteraturan ini harus diperhatikan. 1 sampai 5 ya, masuk
1A, 1B gitu ya. Ini semuanya harus ditinjau. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan ke yang vertikal. Tabel 14 ya, ketidakteraturan vertikal. Nah, jadi pertanyaan Mila yang terakhir, bukan hanya semua ketidakteraturan vertikal, bahkan semua ketidakteraturan vertikal dan horizontal itu harus ditinjau. Baik. Yang pertama disebut sebagai ketidakteraturan kekakuan tingkat lunak. Ini dalam istilah aslinya disebut sebagai soft story. Jadi kalau kapan-kapan mendengar istilah ini, itu artinya adalah ketidakteraturan tingkat lunak. Soft story. Ini istilah aslinya ya. Ya, nah ini dikatakan ada kalau terdapat satu tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 70% kekakuan lateral tingkat di atasnya. Atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata tingkat di atasnya. Nah, apa itu kekakuan? Ya, apa itu kekakuan lateral? Jadi kita bisa melihat begini. Kita ingat bahwa ada satu persamaan dasar yang dituliskan begini. P sama dengan K kali delta gitu ya. Atau gaya sama dengan kekakuan kali perpindahan. Nah, kalau kita balik maka kekakuan adalah sama dengan gaya dibagi dengan perpindahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kekakuan lateral di sini. Jadi kita bisa lihat dari ITEPS misalnya, ada yang namanya story shear kan. Outputnya ITEPS itu ada yang namanya story shear. Seperti ini kan. Ini adalah, oh sorry. Ulang ya. Jadi kita bisa memplot dari outputnya ITEPS sebuah output yang namanya story shear. Oke. Nah, jadi misalnya sekarang ini adalah lantai 1, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan ini lantai 5 atau atap. Sekali lagi bisa biasakan ya. Ini yang kita sebut lantai 1. Ini adalah lantai dasar, ground floor ya. Nah, sekarang misalnya kita akan melihat kekakuan lateral lantai 2 misalnya ya. Berarti yang ini kan. Berarti ini. Maka berarti gaya gesernya lantai 2 adalah ini besarnya. Nah, ini P-nya ini ya. Kita dapatkan dari story shear itu berarti ini gaya geser lantai 2. Bagaimana dengan deltanya? Ya, deltanya berarti adalah simpangan lantai 2 dikurangi simpangan lantai 1. Ya, simpangan lantai 2 dikurangi simpangan lantai 1 itulah deltanya. Sehingga kita bisa dapatkan kekakuan lateral lantai 2.
Nah, itu yang dibandingkan dengan di atasnya, tingkat di atasnya. Berarti lantai 3 kan. Lantai 3 adalah ini gaya lateralnya, kemudian perpindahan lateralnya adalah delta 3 dikurangi delta 2. Nah, kalau ternyata kekakuan lantai 2 ini kurang dari 70% kekakuan lantai 3, berarti terpenuhi ketidakteraturan nomor 1A. Atau dihitung dibandingkan dengan 3 tingkat di atasnya. Berarti lantai 3, 4, dan 5 ya, dengan batas 80%. Oke, itu yang disebut sebagai ketidakteraturan tingkat lunak atau soft story. Nah, kalau dari struktur ini kita bisa amati dari awal. Karena normalnya struktur itu semakin ke bawah, semakin kaku kan. Dimensi kolom dan baloknya semakin besar. Normalnya begitu. Tetapi ada saja kemungkinan karena suatu kebutuhan tertentu, maka ada satu lantai yang tiba-tiba kekakuannya dikurangi. Misalnya kalau dalam sebuah gedung bertingkat, jumlah kolom dari semua pada setiap lantai adalah 50 misalnya ya. Nah, karena ada satu ruangan yang dipakai untuk hall misalnya ya, yang harus memerlukan ruang terbuka yang besar, maka di situ jumlah kolomnya dikurangi pada lantai tersebut. Berarti pada lantai tersebut akan terjadi pengurangan kekakuan yang mungkin menjadi lebih kecil daripada kekakuan tingkat-tingkat di atasnya. Kalau seperti itu, maka kita harus curigai, jangan-jangan terjadi fenomena soft story, yaitu menghasilkan ketidakteraturan kekakuan tingkat lunak ya, tipe 1A atau 1B bahkan. Ya, itu yang 1A. 1B sama cara meninjaunya, tetapi batasnya yang beda. Lebih kecil ini, 60%. Lebih kecil yang ini, 70%. Ya. Nah, kalau justru memenuhi ini, maka berarti terpenuhi kondisi ketidakteraturan vertikal tipe 1B. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang nomor 2. Ketidakteraturan berat atau massa. Didefinisikan ada jika massa efektif di sembarang tingkat lebih dari 150% massa efektif tingkat di dekatnya. Kecuali atap. Atap tidak perlu diperhatikan di dalam masalah ketidakteraturan vertikal tipe 2. Ya, karena atap pasti lebih ringan. Ya, sehingga lantai di bawahnya menjadi mungkin mencapai lebih dari 150% berat atap tersebut. Nah, ini tentu saja lebih gampang memeriksanya ya. Kita tinggal membandingkan saja dari outputnya ITEPS massa masing-masing lantai. Tidak usah dijadikan berat, massa saja cukup. Ya, jadi kalau satu lantai mempunyai massa lebih dari 1,5 kali massa tingkat di atasnya atau di bawahnya, maka terdapatlah ketidakteraturan vertikal tipe 2. Jadi perbandingannya adalah dengan tingkat di dekatnya ya. Tingkat di dekatnya itu artinya satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawahnya. Tidak perlu dibandingkan dengan 2 tingkat di atasnya atau 2 tingkat di bawahnya ya. Cukup yang berdekatan saja. 1 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawahnya. Sekali lagi ada perkecualian, atap tidak perlu ditinjau dalam hal ini. Jadi kita tidak perlu membandingkan berat suatu lantai
dengan berat atap. Karena sangat mungkin sangat mungkin tercapai kondisi berat lantai paling atas itu lebih dari 150% berat atapnya. Sangat mungkin terjadi. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, ketidakteraturan geometri vertikal. Didefinisikan ada jika dimensi horizontal sistem pemikul gaya seismik di sembarang tingkat lebih dari 130% dimensi horizontal sistem pemikul gaya seismik tingkat di dekatnya. Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Yang nomor 3. Nah, ini ya. Nomor 3 adalah seperti ini. Ya, ini ya. Jadi kalau ada selisih ukuran frame gitu ya, lebar frame atau lebar dinding geser yang sampai melampaui berapa tadi batasnya 130%. Maka dianggap ada ketidakteraturan vertikal tipe 3. Nah, jadi ini yang kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Misalnya yang kita tinjau adalah lantai ke I. Maka lantai ke ini tidak boleh melampaui 130% dari ukuran lantai ke I+1. Dan yang di bawahnya, lantai DI-1 juga tidak boleh melampaui 130% ukuran dari lantai ke I. Kalau terjadi, maka nanti ada penaltinya ya, ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Yaitu ketidakteraturan vertikal tipe 3 ya. Kemudian terdapat juga ketidakteraturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal. Nah, ini didefinisikan ada jika pergeseran arah bidang elemen pemikul gaya lateral lebih besar dari panjang elemen itu. Nah, ini bedanya ya. Kalau dengan yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ini pergeserannya tegak lurus. Yang ini pergeserannya tegak lurus bidang elemen peran gempanya. Nah, kalau yang ini justru dia sebidang. Yang nomor 4 yang vertikal ini sebidang. Yaitu jika ada pergeseran bidang elemen pemikul gaya lateral lebih besar daripada elemen itu. Atau terdapat reduksi kekakuan elemen pemikul di tingkat di bawahnya. Coba kita lihat ilustrasinya. Nah, ini. Ini elemen utama pemikul gempanya. Ya. Kemudian dia bergeser ke sini. Nah, kalau pergeserannya ini melampaui ukuran frame yang bergeser itu, maka dikatakan terdapat ketidakteraturan vertikal tipe 4. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini, ini kan lemah sekali ya. Ini lemah ya, ada 3 tingkat yang tidak ada balok-baloknya. Berarti ini lemah. Berarti yang diandalkan sebagai elemen penahan gaya lateral adalah yang ini. Yang diarsir dengan warna abu-abu ini. Ini yang kemudian dipindahkan ke sini di tingkat atasnya ya. Dengan jarak perpindahan melampaui lebar frame itu sendiri. Maka dikatakan terdapat ketidakteraturan vertikal tipe 4. Kemudian yang kelima, ketidakteraturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Nah, ini dianggap ada jika kekuatan lateral satu tingkat kurang dari 80% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Kekuatan lateral tingkat adalah kekuatan total semua elemen pemikul seismik yang berbagi geser tingkat pada arah yang ditinjau. Selalu kalimatnya susah dimengerti seperti ini ya. Tapi coba kita perhatikan.
Semua tadi berbicara tentang kekakuan, kecuali yang nomor 5 ini. Ini bicara tentang kekuatan. Jadi tingkat lemah. Kalau tadi kan tingkat lunak, ya, tingkat lunak atau soft story. Tingkat lunak tadi kaitannya dengan kekakuan. Kalau tingkat lemah ini kaitannya dengan kekuatan. Nah, jadi kira-kira begini. Kalau ilustrasinya kan seperti ini ya. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Ini maksudnya apa? Gambar nomor 6 ini maksudnya apa? Nah, kira-kira maksudnya begini. Tingkat lemah. Oke. Kalau misalnya saya gambarkan begini. Atau di tadi ya, sebentar, kita numpang di gambar yang tadi saja. Nah, gambar yang ini kita pakai. Baik. Nah, kembali kita ingat bahwa kita mempunyai sebuah output dari attempts yang kita sebut story share. Yang kita sebut story share. Yang kira-kira bentuknya adalah seperti ini ya. Makin ke bawah dia makin besar. Oke. Bentuknya seperti ini. Berarti lantai ini, lantai yang digambarkan mengalami kerusakan ini, seharusnya dia kuat menahan story share sekian. Harusnya dia kuat menahan itu ya. Nah, tetapi di sini dikatakan nomor 5. Ada jika kekuatan lateral suatu tingkat kurang dari 80% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Kekuatan lateral tingkat adalah kekuatan total semua elemen pemikul seismik. Nah, jadi kembali ke sini tadi, seharusnya seperti ini. Lantai ini, lantai berapa ini? Lantai 2 ya. Kolom-kolom lantai 2 ini seharusnya bisa memikul gaya lateral atau story shear sebesar ini. Tapi ternyata dia justru mempunyai kekuatan yang lebih kecil daripada kekuatan tingkat di atasnya. Jadi kalau misalnya sudah benar nih, lantai berapa ini? Lantai 3 ya. Lantai 3 sudah dipersiapkan untuk memikul gaya lateral sekian. Tapi ternyata justru lantai 2 ini hanya kuat memikul sekian. Karena itu dia rusak. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini misalnya nilainya adalah kurang dari 80%-nya lantai di atasnya, maka dikatakan terjadi ketidakteraturan vertikal tipe 5. Ya, batasnya kan seperti ini tadi. Ya, 80% kekuatan lateral tingkat di atasnya. Nah, ternyata kekuatan lateral lantai 2 ini hanya sekian, karena itu dia rusak ya, dan dia kurang dari 80% kekuatan lateral lantai 3, maka dikatakan terjadi ketidakteraturan vertikal tipe 5A. Ya, tipe 5A. 5B lebih kacau lagi, yaitu dia kurang dari 65%. Kalau tadi kan kurang dari 80% ya, sekarang malah kurang dari 65%. Nah, ini berarti yang terjadi adalah ketidakteraturan tingkat lemah berlebihan atau tipe 5B. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa khusus untuk ketidakteraturan vertikal tipe 5 dan 5B, itu yang ditinjau adalah kekuatan.
Bukan lagi kekakuan ya, tapi kekuatan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya, Fitra. Iya Pak, jadi masih belum paham kan tadi Pak yang ketidakberaturan yang berat massa itu kan Pak didefinisikan jika massa efektifnya di seberang tingkat itu lebih besar dari 150% di masa tingkat terdekatnya ya Pak. Ya. Ya itu tuh Pak, Bapak tadi jelaskan untuk masa tingkat terdekatnya tuh satu tingkat di atas sama satu tingkat di bawah. Itu tuh Pak, dua-duanya harus lebih dari 150%, apakah apabila hanya salah satu tingkat aja, misalnya di satu tingkat di atasnya aja yang 150%, sedangkan yang di bawah tidak, apakah boleh Pak? Ya, ingat bahwa ketidakteraturan ini sebaiknya dihindarkan ya, sebaiknya dihindarkan justru ya. Jadi yang tadi kita bahas adalah identifikasi, bukan justru harus ada, tetapi justru lebih baik kalau semua itu tidak ada. Nah, termasuk pertanyaan Fitra tadi, kalau satu tingkat mempunyai masa efektif lebih dari 150% masa tingkat di atasnya saja, itu sudah termasuk. Tidak perlu di atas dan di bawahnya. Jadi di atas saja atau di bawahnya saja itu sudah termasuk. Apalagi kalau dua-duanya, gitu ya. Dari yang vertikal ya, dari lihat yang vertikal. Sorry, horizontal ya. Torsi, kemudian sudut dalam. Mungkin di sini ya, vertikal ya. Yang mana tadi kok saya lupa ya? Ini ya, masa ya, nomor 2 ya. Vertikal, oke. Jadi ini kalau terjadi terhadap lantai di atasnya saja atau lantai di bawahnya saja, itu sudah dikatakan terdapat ketidakteraturan berat atau massa ya. Apalagi kalau dua-duanya. Begitu, Fitra. Iya Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, jadi seperti biasa, coba diperiksa ya struktur masing-masing apakah mengalami fenomena semacam itu. Nah, yang mungkin ketika waktu itu belajar dengan Pak Lutfi mungkin terlewat adalah mengenai tangga ya. Mungkin terlewat mengenai tangga. Jadi saya ingin ingatkan lagi mengenai tangga. Itu ada pilihan ya. Yang namanya model itu yang terbaik adalah yang paling mirip dengan kondisi aslinya. Itu model. Termasuk juga hubungan antara tangga dengan struktur utamanya. Ada dua pilihan. Apakah tangga ini dibuat menyatu dengan strukturnya atau terpisah? Kalau misalnya kita mempunyai pilihan secara struktural tangga kita akan disatukan dengan struktur utama, maka berarti di dalam modelingnya yang terbaik adalah disatukan. Artinya di dalam model struktur kita ada tangganya. Nah, tetapi kalau memang nanti secara struktural tangga kita akan dipisahkan dari struktur utama, maka tangga tidak perlu dimodelkan di dalam pemodelan struktur 3 dimensi kita. Itu pilihannya. Jadi yang seperti apa yang dipisah dan seperti apa yang disatukan. Jadi kalau kita mempunyai sebuah balok gitu ya, sebuah balok. Nah, misalnya begini. Kemudian di sini kita mempunyai tangga. Kita mempunyai tangga. Seperti ini misalnya.
ini berarti tangga kita menyatu dengan baloknya. Maka yang terbaik di dalam pemodelan ITEPS, tangganya juga ikut dimodelkan. Kalau seperti itu. Pilihan lain adalah, misalnya, kita mempunyai tangga yang dipisah. Nah, misalnya begini ya. Kemudian ini struktur tangganya nanti seperti ini. Nah, ini artinya tangga kita dipisah dari struktur utamanya. Nah, begitu ya, Pak Sari. Ini ada yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, ini artinya tangga kita terpisah secara struktur dan tidak dimodelkan di dalam ITEPS. Hanya diwakili dengan berat-beratnya saja. Ya, beratnya saja. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kok ada ini, bentar ya. Ya, ketika terjadi gempa misalnya, maka tangga ini akan bergerak menjauhi atau mendekati baloknya. Maka pergerakannya itu ketika dia mendekat tidak boleh melampaui jarak ini sehingga tidak nabrak ya, tidak bertabrakan. Dan ketika menjauh tidak boleh melampaui jarak ini supaya tidak jatuh, kan begitu ya. Ketika saling mendekati, tidak boleh melampaui jarak ini supaya tidak berbenturan antara balok dengan tangga. Ketika menjauh, dia tidak boleh melampaui ini supaya tidak terjatuh dari baloknya. Nah, itu adalah model yang dipisah. Jadi di dalam ITEPS tidak perlu ada tangga, tetapi reaksi tangga akibat beban gravitasinya ditempatkan di dalam struktur 3 dimensi kita sebagai beban saja. Nah, yang ini beda lagi karena ini ada transfer gaya dalam antara tangga dengan baloknya. Maka untuk gambar yang kiri, tangga dimodelkan. Itu yang pilihan yang tegas ya, antara kiri dan kanan. Antara yang disatukan dengan yang dipisah. Nah, saran saya, ya kita ikuti salah satu ini. Tetapi barangkali nanti di tempat kerja ada komprominya. Barangkali di tempat kerja ada komprominya. Komprominya adalah tangganya memang tidak dimodelkan di dalam ITEPS. Ya. Tetapi kenyataannya monolit seperti ini. Itu komprominya ya. Saya ulang, di dalam ITEPS tangga tidak dimodelkan, tetapi di dalam pelaksanaan konstruksinya tangganya monolit dengan baloknya. Nah, kalau seperti itu berarti di dalam pemodelan ITEPS-nya tetap ada beban-beban yang berasal dari reaksi perletakan tangganya. Oke, berarti berat tangga sudah diantisipasi masuk ke dalam struktur 3 dimensi kita. Tetapi tangga kita itu harus dipersiapkan untuk kuat ketika terjadi pergeseran akibat gempa. Jadi kalau begitu kita buat model tangga sendiri secara terpisah. Misalnya begini. Nah, kemudian kita berikan misalnya begini. Misalnya ya, tumpuannya adalah sendi, dan yang ini diberikan roll. Oke. Sekarang ketika
simpangan antar lantainya adalah delta gitu ya. Simpangan antar lantainya ada delta, maka sekarang kita coba tangga kita ini di-run dengan diberikan beban simpangan sebesar delta. Nah, berarti tangga ini harus kuat ketika terjadi simpangan antar lantai sebesar delta. Nah, itu komprominya ya. Itu komprominya. Yang terbaik adalah disatukan secara tegas atau dipisahkan secara tegas. Kalau diperlukan kompromi ya seperti itu. Di dalam ITEPS tidak disertakan adanya tangga, kemudian tangga di-run sendiri dengan beban berupa simpangan antar lantai. Di samping beban gravitasinya tentu saja ya. Nah, itu komprominya. Nah, karena sekarang kita memperhitungkan adanya torsi, kita memperhitungkan adanya pengaruh berat dan sebagainya, maka di dalam model 3 dimensi yang sudah dibuat, pengaruh tangga harus disertakan. Setidak-tidaknya tangga diwakili dengan beratnya seperti ini, dengan beban vertikalnya seperti ini. Baru kemudian kita bisa menilai ada atau tidaknya ketidakteraturan baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Nah, jadi kita akan mengerjakan itu ya, memeriksa ketidakteraturan ada atau tidak, tapi sebelumnya masukkan dulu beban tangganya. Kita perkirakan berapa reaksi vertikal dan horizontal tangga akibat beban gravitasi, kemudian kita tempatkan sebagai beban untuk struktur 3 dimensi kita tepat pada balok tangganya. Kita tempatkan reaksi vertikal tangga tadi bekerja tepat pada balok tangganya. Bisa ditempatkan sebagai beban terpusat, ya, tetapi sekali lagi model yang terbaik adalah model yang paling mirip dengan aslinya. Karena itu lebih baik ditempatkan sebagai beban merata selebar tangga. Itu yang paling baik. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan sekarang semuanya memeriksa model struktur masing-masing, ada atau tidak ketidakteraturan baik horizontal maupun vertikal. Jelas ya? Kalau belum jelas, silakan ditanyakan sekarang. Kalau sudah jelas, silakan strukturnya diperiksa, ada atau tidak ketidakteraturan baik vertikal maupun horizontal ya, masing-masing 5 poin tadi. Tetapi masukkan dulu beban tangganya. Kemudian di-run dengan beban gravitasi dan gempa, gitu ya. Nah, yang mungkin belum bisa diperiksa adalah ketidakteraturan yang nomor 5 untuk vertikal ya. Nah, ini 5 dan 5B ini diabaikan saja dulu ya. Karena untuk bisa mengetahui ketidakteraturan 5A dan 5B yang vertikal ini, kita harus selesai dulu mendesain kekuatan kolom dan baloknya. Baru kita bisa memeriksa apakah terdapat ketidakteraturan vertikal tipe 5A dan 5B. Sebelum kita menghitung kekuatan atau mendesain ya, kekuatan kolom dan baloknya dalam bentuk detail tulangan, maka kita belum bisa memeriksa persyaratan ketidakteraturan vertikal tipe 5A dan 5B. Jadi yang vertikal tipe 5A dan 5B diabaikan saja dulu. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya. Waktunya masih ada. Nanti kita periksa pada sesi kedua, yaitu pada pukul 13.30 ya. Dan saya minta semuanya siap untuk share screen. Kita lihat sama-sama seperti apa hasil pekerjaannya ya. Jadi siapapun yang nanti saya tunjuk untuk
menunjukkan pekerjaannya melalui share screen. Saya minta semuanya siap ya. Jadi siapkan untuk mengikuti kuliah dengan laptop, bukan dengan handphone. Baik, kalau tidak ada, maka sesi pagi ini kita akhiri. Silakan dikerjakan ya, diperiksa